Sekarang Jepang sudah mulai memasuki musim panas. Oke minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang teman-teman tahu bahwasannya Nihon ni wa shiki ga arun desu kedo mo sugu natsu ni narimasu yo ne. Jadi perkiraan musim panas di Jepang tahun 2025 itu akan dimulai dari akhir Juni sampai awal September. Dan perkiraan puncak panasnya itu tuh berada di pertengahan Juli hingga Agustus. Tapi ini ya, dari sekarang itu tuh udah bener-bener panas. Bahkan dari teman-teman yang kerja di luar ruangan itu udah mulai membuat story-story bahwa ya kerja di luar itu sangat seperti ini gitu pokoknya. Bahkan untuk beberapa daerah itu udah lebih dari 35 derajat. Jadi kalau dulu pas aku masih di pertanian aku bener-bener ngerasa kayak lagi sauna di dalam haus. Tapi bedanya untuk yang sekarang aku kayak ngerasain sauna kalau pas lagi ngemandiin pasien atau lagi di ofuro. Itu bener-bener kayak mandi keringat. Bahkan kayak ya pasien mandi kita juga mandi gitu, mandi keringat maksudnya. Jadi nggak heran kalau misalnya udah di musim panas atau memasuki musim panas, itu banyak banget dari orang-orang Jepang sendiri yang sering mengucapkan kalimat-kalimat atau kotoba-kotoba kurang lebih seperti ini. Atsui ne, ya shine shimau ne, ase ga tomaranai yang, ya mou tsukareta yo ne, kaeritai wa ne, nodo ga kawaitan desu ne, suibun nonde ya, dan lain sebagainya. Ini sedikit cerita juga, jadi pas aku pulang kerja, itu pas aku mau naik lift, ternyata aku ketemu sama teman aku yang orang Jepang ya. Sebenarnya bukannya teman dekat, tapi setidaknya kayak kenalan gitu ya. Kalau ketemu kita saling sapa dan saling ngobrol kayak gitu. Oke, singkat cerita setelah kita agak ngobrol bentar, terus aku bilang kayak, "Kyou atsui desu ne." Terus dia ngebales, "So ya ne, atsui desu ne. Mo, shinde shimau yang." "Meli-san, rebo wa do?" "Watashi wa ne, mo tsukaemashita." "Ya, mo ya pari ne, atsui dakara mo iyada ya. Rebo mo tsukau hou ga ii to omou." Hayai jan. Oke, jadi kurang lebih percakapan singkatku sama teman Jepangku ya kurang lebih seperti itu. Jadi tuh untuk teman Jepangku sendiri dia bilang bahwasannya kayak untuk sekarang itu tuh kalau pakai Reibo itu tuh kayak terlalu cepat gitu. Kalau untuk aku sendiri aku tuh masih pakai senpuki atau kipas angin. Tapi kayaknya kalau misalnya enggak bisa, kayaknya mulai sekarang juga bakal pakai Reibo deh. Terus aku bilang kayak ya mending dari sekarang pakai aja juga gitu, kayak ngapain nyiksa diri sendiri gitu, kayak muri nara mo muri shinai deh, aku bilang kayak gitu kan. Karena menurutku emang untuk orang-orang Jepang sendiri ya itu tuh kalau emang mereka hemat atau tipe-tipe orang yang hemat, dia itu pasti juga punya senpuki atau kipas angin. Jadi kalau misalnya belum terlalu panas, dia pasti bakal menggunakan kipas angin terlebih dahulu. Kalau misalnya emang udah berada di titik yang bener-bener kayak panas dan nggak bisa hanya dengan menggunakan kipas angin, pasti mulailah dia menggunakan AC ya, atau Reibo. Reibo itu kan pendingin. Nah jadi untuk teman-teman sendiri kalau misalnya nanti udah sampai Jepang, terus orang Jepang bilang kayak Reibo, terus Danbo. Nah untuk Reibo dan Danbo itu sendiri sebenarnya itu juga termasuk AC, cuma bedanya kayak ada pendingin dan pemanas gitu. Karena untuk Reibonya sendiri itu artinya kayak pendingin, nah dan Danbonya itu artinya penghangat. Jadi untuk orang Jepang itu jarang banget dia ngomong eakon. Pasti dia ngomongnya kalau nggak Reibo ya Danbo gitu, sesuai musim gitu. Kalau dulu pas aku di pertanian itu pas musim panas ya, mau sepanas apapun karena di tempat aku nggak ada AC, jadi ya kita pakainya senpuki atau kipas angin, dan itu bener-bener menurut aku menyiksa gitu, kayak anginnya aja jadi panas. Dan sebaliknya juga kalau pas lagi musim dingin ya tetap pakai Danbo yang kecil kotak itu kan. Tapi masalahnya ya kalian tahu sendiri, mungkin yang sekarang adanya cuma Danbo doang pasti juga merasakan apa yang aku rasakan. Udah gitu ya, kayak ya cuma menemani sebelum kita tidur tuh kayak kita harus mepet ke Danbonya, terus kayak masih kedinginan, tapi itu ketiduran ya udah tidur dalam keadaan dingin. Tapi kan posisinya udah tidur, ntar bangun-bangun masih kedinginan kayak gitu. Dan kalau akhir-akhir ini teman-teman sering lihat ya postingan dari teman-teman kalian yang kerja di Jepang menunjukkan indahnya langit dan lain sebagainya ya, suasana summer ya, suasana musim panas itu bener-bener kayak Jepang itu cantik banget kalau pas musim panas ya. Soranya itu bener-bener cantik, terus kayak sunsetnya itu bener-bener kayak cantik banget. Dan kalau musim panas itu bakal banyak banget festival-festival, dan ada juga festival kembang api, dan itu bener-bener yang aku tunggu-tunggu setiap musim panas. Jadi untuk festival kembang apinya sendiri itu dilakukannya tidak hanya di kota-kota besar, melainkan kayak di daerah-daerah itu juga ada hanabianya ya. Walaupun nggak semegah dan sebesar di kota-kota, tapi antusias dari masyarakat Jepang kalau misalnya emang lagi festival kembang api itu tuh pasti di seluruh daerah Jepang pasti ada hanabi.
Jadi kalau misalnya kalian kelewatan nih di tanggal ini nggak bisa ngelihat Hanabi, nah nanti kemungkinan di hari berikut-berikutnya itu pasti juga masih bakal ada banyak Hanabi di tempat-tempat lain. Jadi kalian bisa puas-puasin tuh nonton Hanabi di musim panas, mungkin bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan sampai beberapa kali sesampainya kalian puas. Oke minasang, sekian dulu ya cerita aku yang udah panjang banget ini. Semoga video kali ini juga memberi manfaat buat kalian atau wawasan baru mengenai ya musim panas di Jepang tuh kurang lebih seperti ini gitu. Oke minasang, video mite kurete domo arigatou gozaimashita. Jangan lupa di follow juga akun Instagram aku ya, Melinia AP. Bye bye, jane.